Yang terhormat Bapak Suito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Hamzah Jabar, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Baik, pada video kali ini, saya akan membahas tentang etnografi. Ada beberapa hal yang akan saya bahas tentang etnografi. Nah, teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang etnografi? Bagi kamu yang belum familiar, video ini akan mengupas tuntas tentang metode penelitian yang unik dan menarik ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa like, subscribe, and comment. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak pembahasan kita yang pertama. Apa itu etnografi? Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami perilaku dan budaya pengguna online di internet. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis interaksi, percakapan, dan konten digital yang dihasilkan oleh komunitas online. Hal ini bahwa etnografi adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman perilaku dan budaya pengguna internet melalui observasi dan analisis interaksi, percakapan, dan konten digital yang terjadi dalam komunitas online. Dengan metode ini, peneliti dapat memeriksa dan menggali informasi tentang bagaimana pengguna internet berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan konten di lingkungan online. Yang selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan etnografi. Awal mula, etnografi berakar dari etnografi, yaitu studi budaya dan perilaku manusia. Pada awal tahun 1990-an, peneliti menerapkan pendekatan etnografi ke dunia digital dan online. Bahwa etnografi memiliki akar yang berasal dari etnografi, yakni studi tentang budaya dan perilaku manusia. Pada awal tahun 1990-an, para peneliti mulai menerapkan pendekatan etnografi tersebut ke dalam konteks dunia digital dan online. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana budaya dan perilaku manusia berubah dan berkembang dalam lingkungan digital, termasuk interaksi, komunikasi, dan aktivitas yang terjadi di internet. Dengan demikian, etnografi menjadi sebuah metode yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang cara manusia berinteraksi dan beradaptasi dalam era digital. Lalu, penerbitan buku pionir. Tahun 1995, Robert Vigionets menerbitkan buku etnografi, yaitu Doing Ethnography Research Online, yang menjadi acuan utama dalam pengembangan metode etnografi. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tahun 1995, Robert Kozinets menerbitkan buku yang berjudul Ethnography, Doing Ethnography Research Online, yang menjadi salah satu referensi utama dalam pengembangan metode etnografi. Buku ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang penting bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian etnografi, membantu mereka memahami konsep, proses, dan teknik yang diperlukan dalam mengamati dan menganalisis perilaku serta budaya online dalam konteks etnografi. Dengan demikian, buku tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan penelitian etnografi dan menjadi rujukan penting bagi peneliti di bidang ini. Yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi digital. Seiring dengan kemajuan teknologi internet dan media sosial, etnografi semakin berkembang sebagai alat penelitian yang berharga untuk mengeksplorasi perilaku konsumen di lingkungan digital. Hal ini bahwa seiring dengan kemajuan teknologi internet dan media sosial, etnografi semakin menjadi alat penelitian yang berharga untuk menggali dan memahami perilaku konsumen dalam lingkungan digital. Dengan etnografi, peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap interaksi, percakapan, dan konten yang dihasilkan oleh konsumen dalam platform online seperti media sosial, forum diskusi, blog, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang preferensi, motivasi, pola konsumsi, dan tren yang muncul di dalam komunitas online.
sehingga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam merancang strategi pemasaran, pengembangan produk, dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat etnografi. Tujuan utama etnografi adalah memahami perilaku, interaksi, dan budaya dari komunitas online secara mendalam. Pernyataan tersebut bermaksud bahwa tujuan utama dari etnografi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku, interaksi, dan budaya yang terjadi dalam komunitas online. Dengan menggunakan metode etnografi, peneliti dapat mengamati, menganalisis, dan menginterpretasikan sebagai aspek yang mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di lingkungan digital. Hal ini termasuk memahami bagaimana anggota komunitas online berinteraksi satu sama lain, sebagaimana mereka membangun identitas digital, serta bagaimana nilai-nilai, norma, dan praktik komunikasi mereka terbentuk dan dipertahankan dalam konteks online. Dengan demikian, etnografi memberikan kontribusi yang penting dalam membantu memahami dinamika sosial dan budaya dalam era digital. Kedua, yaitu manfaat etnografi mencakup mendapatkan wawasan baru tentang preferensi dan kebutuhan konsumen, membangun hubungan yang lebih dekat dengan target pasar, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa etnografi memiliki manfaat besar dalam konteks penelitian pasar dan strategi pemasaran. Dengan melakukan etnografi, peneliti atau pemasar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi dan kebutuhan konsumen secara online. Hal ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan target pasar, karena pengetahuan yang didapat dari etnografi dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan keinginan konsumen. Dengan demikian, etnografi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam merumuskan langkah-langkah strategi bagi suatu bisnis atau organisasi. Yang ketiga, yaitu melalui etnografi, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, isu, dan percakapan yang sedang terjadi di kalangan konsumen online sehingga dapat merespon dengan cepat dan tepat. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa etnografi memungkinkan perusahaan untuk memantau tren, isu, dan percakapan yang sedang berlangsung di kalangan konsumen online. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan penting dalam perilaku atau preferensi konsumen dengan lebih cepat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan tepat dan efektif, misalnya dengan mengadaptasi produk atau layanan mereka, menyesuaikan strategi pemasaran, atau memberikan tanggapan langsung terhadap masalah-masalah yang muncul dalam komunitas online. Dengan menggunakan etnografi secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dengan konsumen dan memperkuat citra mereka di ranah digital. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etnografi. Etnografi didasarkan pada prinsip-prinsip etnografi yang diterapkan dalam konteks online. Prinsip-prinsip utama etnografi mencakup imersif, naturalistik, partisipatif, dan etis. Peneliti etnografi harus benar-benar terlibat dan tenggelam dalam komunitas online yang diteliti, mengamati perilaku dan interaksi alami tanpa menginterferensi. Mereka juga harus berpartisipasi dan berkolaborasi dengan informan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Selain itu, penelitian etnografi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika, termasuk menjaga privasi dan kerahasiaan data informan. Selanjutnya, metode pengumpulan data etnografi. Etnografi menggunakan metode pengumpulan data yang unik dan berbeda dari penelitian tradisional. Peneliti mengamati interaksi dan percakapan yang terjadi di komunitas digital seperti forum, media sosial, dan blog. Data yang dikumpulkan dapat berupa teks, gambar, audio, atau video yang diunggah oleh anggota komunitas. Peneliti juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam komunikasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Analisis data etnografi. Tahap analisis data merupakan komponen kunci dalam proses etnografi. Pada tahap ini,
peneliti melakukan identifikasi dan interpretasi pola, tren, dan wacana yang muncul dari data digital yang dikumpulkan. Analisis data etnografi melibatkan kombinasi teknik kualitatif dan kuantitatif, seperti analisis konten, analisis wacana, dan analisis sentimen. Peneliti juga dapat menggunakan alat-alat analisis data digital untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam, yaitu etika dalam etnografi. Etnografi sebagai metode penelitian kualitatif digital membawa tantangan etis yang harus dipertimbangkan dengan saksama. Peneliti harus menjaga privasi dan kerahasiaan partisipan, menghormati hak kekayaan intelektual, dan memastikan penelitian tidak menimbulkan dampak negatif bagi komunitas yang diteliti. Prinsip-prinsip etika seperti transparansi, informed consent, dan meminimalkan risiko merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan etnografi. Peneliti juga harus objektivitas dan integritas ilmiah, serta menghindari penyalahgunaan data atau manipulasi hasil penelitian. Selanjutnya yaitu tantangan dan keterbatasan etnografi. Etnografi sebagai metode penelitian kualitatif online menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan. Salah satunya adalah sulitnya memverifikasi identitas responden serta kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam dengan komunitas online yang diteliti. Selain itu, kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah dan menjaga privasi informan juga menjadi isu penting dalam penerapan etnografi. Selanjutnya adalah aplikasi etnografi dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah pemasaran. Etnografi membantu memahami perilaku, preferensi, dan tren konsumen dalam dunia digital. Yang kedua adalah kesehatan. Etnografi digunakan untuk memahami pengalaman pasien, mengevaluasi layanan kesehatan, dan mengembangkan produk farmasi. Yang ketiga adalah politik. Etnografi membantu menganalisis sentimen publik, wacana, dan tren politik di media sosial. Yang ketiga adalah inovasi. Etnografi dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tren baru untuk pengembangan produk dan layanan informan. Pembahasan kita yang terakhir yaitu masa depan etnografi. Etnografi terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi digital dan semakin besarnya jumlah komunitas online. Masa depan etnografi diprediksi akan semakin kompleks dan dinamis, dengan banyak peluang dan tantangan baru yang akan dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.